Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, anak-anak kita akan mempelajari sifat koligatif larutan. Adapun tujuan yang kita pelajari pada hari ini, bahwa siswa dapat menghitung molaritas, molalitas, dan fraksi mol zat. Adapun yang kita pelajari pada hari ini adalah satuan konsentrasi. Ada beberapa satuan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kemolaran atau molaritas. Jadi molaritas ini adalah jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi satuan molaritas ini adalah mol per liter. Jadi N per V. N itu adalah jumlah mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan liter. Jadi kalau bisa kita jabarkan, molaritas itu sama dengan N itu adalah mol. Waktu kelas 10 kita sudah belajar mol itu adalah gram per ml. Ya, karena kita rubah ini jadi satuan mili, berarti dia 1000 per volume. Ingat ini satuannya mililiter. Itu dia. Jadi misalkan kita mau mengetahui molaritas suatu larutan, bisa gunakan rumus molaritas ini, yaitu mol per liter atau mol per volume. Sekarang kita ambil contoh bagaimana mencari molaritas suatu zat. Kita ambil contoh di sini. Jika 4 gram larutan NaOH dilarutkan dalam 500 ml air, tentukanlah molaritas larutan tersebut. Jadi tadi kita sudah ingat bahwa molaritas itu adalah gram per ml kali 1000 per volume. Jadi kita masukkan ke dalam rumus molaritas sama dengan 4 per ml NaOH di sini adalah 40 kali 1000 per 500 sama dengan ya berarti 0,2 m molar. Selanjutnya konsentrasi yang kita pelajari adalah kemolalan atau molalitas. Molalitas itu satuannya M kecil, menyatakan jumlah zat terlarut dalam 1 kilo pelarut atau 1000 gram pelarut. Jadi molalitas ini adalah simbolnya adalah M kecil, N per P. Jadi mol per pelarut. Jadi kita lihat di sini bahwa apa perbedaan molaritas dengan molalitas. Ingat saja, kalau molaritas itu dia dalam larutan, ya, mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan kalau molalitas itu dia dilarutkan dalam 1000 gram pelarut atau 1 kilo pelarut. Jadi kalau kita jabarkan, molalitas itu sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Ya, P-nya ini boleh kita rubah menjadi apa dalam satuan gram. Contoh yang kedua yaitu contoh bagaimana mencari molalitas. Kita misalkan di sini. Molalitas larutan yang terbentuk dari 15 gram urea dalam 100 ml air adalah. Jadi yang pertama dulu kita cari dulu massa air. Massa air. Massa air ini adalah massa jenis kali volume. Massa jenisnya tadi 1 gram per mililiter kali 100 ml. 100 ml sama dengan 100 gram.
Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus molalitas. Gram per mR kali 1000 per pelarut. Jadi gramnya tadi 15 per 60 kali 1000 per 100 sama dengan 15 per 60 0,25 kali 10 berarti 2,5 molar. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah fraksi mol. Kita simbolkan X. Fraksi mol menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 mol larutan. Jadi dalam suatu larutan itu kita temukan ada zat terlarut dan ada juga zat pelarut. Misalkan larutan gula. Gula itu adalah zat terlarut, sedangkan pelarutnya adalah air. Jadi bisa kita mencari fraksi mol gula dan bisa juga kita mencari fraksi mol air. Adapun rumus fraksi mol zat terlarut adalah mol zat terlarut per mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Sedangkan untuk fraksi mol pelarut adalah mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol zat terlarut. Jadi kalau kita jumlahkan fraksi mol zat terlarut tambah fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1. Jadi kalau mau ditanya berapakah fraksi mol zat terlarut, XT sama dengan berarti 1 kurang XP. Bisa kita cari. Yang ketiga, bagaimana kita mencari fraksi mol. Di sini ada contoh soal yang bisa kita kerjakan. Jika 11,2 gram KOH MR56 dilarutkan dalam 90 gram air MR18, tentukanlah fraksi mol zat pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Yang pertama dulu kita harus cari mol zat terlarut. NT-nya atau NKOH. NKOH sama dengan 11,2 per MR-nya 56 sama dengan 0,2 mol. Kemudian kita cari mol pelarut. Di sini NH2O sama dengan 90 per 18 sama dengan 5 mol. Yang pertama ditanyakan adalah fraksi mol zat pelarut, berarti simbolnya adalah XP. XP sama dengan NP per NP tambah NT. NP-nya tadi berapa? 5. 5 per 5 tambah NT-nya adalah 0,2. Jadi 5 dibagi 5,2 sama dengan 0,962. Kemudian fraksi mol zat terlarut. Di sini NT per NT tambah NP sama dengan NT tadi berapa? 0,2. 0,2 per 0,2 tambah 5. Jadi 0,2 dibagi 5,2 sama dengan 0,038.
Coba perhatikan contoh soal berikut yang lebih kompleks. Larutan glukosa MR-nya 180 dengan kadar 18% dan massa jenis airnya 1,04 gram per mililiter. Hitunglah kemolalannya. B. Fraksi mol glukosa. C. Molaritas glukosa. Sekarang kita mau mencari massa larutan ya. Misalkan massa larutan 100 gram. Jadi kadar glukosa 18%. Jadi massa glukosa sama dengan 18/100 kali 100% sama dengan 18 gram. Jadi massa pelarut (100 gram) kurang 18 gram sama dengan 82 gram. Yang pertama ditanya adalah kemolalannya. A. Molalitas gram per ml kali 1000 per pelarut. Gramnya tadi berapa? 18. MR glukosa tadi berapa? 180 kali 1000 per berapa tadi massa pelarutnya? 82. Jadi 0,1 kali 100 per 82 sama dengan 1,22 molar. Bagian B, fraksi mol glukosa itu yang ditanya XT. Jadi yang pertama dulu kita cari dulu NT-nya, N glukosa sama dengan 18/180 yaitu 0,1 mol. Kemudian NP-nya, N daripada air, 82/18 sama dengan 4,55 mol. Jadi XT sama dengan NT per NT tambah NP. NT-nya adalah 0,1 per 0,1 tambah 4,55. Berarti 0,1 per 4,65 sama dengan 0,02. Itulah XT-nya, fraksi mol glukosanya. Berikutnya yang ditanya molaritas glukosa. Jadi apabila diketahui kadar massa jenis, maka rumus molaritasnya adalah massa jenis kali 10 kali persen per ml. Ini sudah dipelajari di kelas 11. Massa jenisnya berapa tadi? 1,04 kali 10 kali 18 per ml-nya 180 sama dengan
1,04.